Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dan pembuatan tutu dress untuk balita usia 3 hingga 5 bulan. Nah, ini adalah penggabungan rajutan dengan kain yang dijahit. Nah, untuk bagian ukuran pakaiannya adalah panjang dari bahu hingga ke bagian bawah itu 44 cm, sementara lingkar dada bagian depan dan belakang 24 cm dikali 2 berarti 48 cm lingkar dada. Nah, ini masih bisa muat untuk usia sekitar 5 bulan ya. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini bahan yang saya gunakan. Ini adalah kain hijab yang biasa digunakan untuk hijab ya. Saya memilih bahan ini karena motifnya cukup cantik, kemudian tekstur kainnya cukup halus dan lembut serta mengkilap, jadi nanti bisa kelihatan mewah. Kemudian benang katun Bali, ini katun Bali dengan helaian 8 helai ya, jadi lumayan agak besar benangnya, 8 helai ini ya, 8. Kemudian untuk hook saya gunakan hook ukuran nomor 3 tulip agar rajutannya bisa lebih padat. Nah, kita akan langsung mulai. Pertama saya akan merajut bagian atas dressnya. Awalan rantai 127 rantai. Setelah 127 rantai, tambahkan 1 rantai, putar, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. 1 SC setiap rantai. Satu rantai, 1 SC setiap rantai hingga ke ujung. Nah, ini sudah mendekati ujung rantai. Di ujung tambahkan 2 rantai, putar. Kita akan langsung mulai motif. Di titik pertama ini isi dengan 2 DC. Di SC pertama ya, 1 2, lalu skip 2 lubang, 1 2 SC di lubang berikutnya. Kemudian skip lagi 2 lubang, 1 2 5 buah DC di lubang berikutnya. 1 DC, 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Kemudian kembali ulang, skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, ini motif kipas ya, isi 5, ulangi, skip 2 lubang, 5 buah DC di lubang berikutnya. 1 2 3 4 5. Skip 2 lubang, 1 2 SC di lubang berikutnya. Lanjut, ulangi, skip 2 lubang, 5 buah DC di lubang berikutnya.
skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, jadi polanya seperti ini ya. Nah, ulangi ini hingga ke akhir baris. Sudah mendekati bagian akhir baris, skip 2, 5 buah DC di lubang berikutnya. Kemudian skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Nah, ini terakhir ya. Skip 2 lubang, pas ukurannya 3 buah DC di lubang yang terakhir. Jadi lubang terakhir ini kita isi 3 DC. 1, 2, 3. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian tambahkan 2 rantai, 1, 2. Nah, ini ya, sampai ke ujung. Kita rapikan, jangan terlalu ditarik. Sekarang kita lanjutkan. Setelah 2 rantai, putar. Kita akan kembali mengulang motif, tapi dengan ada yang sedikit berbeda. Di lubang yang pertama ini kita akan isi 2 buah DC sama seperti yang tadi awalnya, 2 buah DC. 1, 2, kemudian skip 2, 1, 2, pas di SC yang di tengah ini kita isi 1 DC. Nah, seperti ini. Kemudian skip lagi 2. Nah, pas di puncak kipasnya kita isi 5 DC. Jadi perbedaannya hanya SC nya kita ganti dengan DC ya. 2, 3, 4, 5. Seperti ini hasilnya. Kemudian skip 2, 1, 2. Di bagian SC baris yang bawah kita isi 1 DC. Ulangi, skip 2. Skip 2, pas di puncak kipas kita isi 5 DC. Kemudian skip 2 lagi. Di bagian SC kita isi 1 DC. Ulangi, skip 2, di puncak kipas isi 5 DC. Skip 2, di bagian SC kita isi 1 DC. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kita seperti mengulangi, tapi bagian SC diganti ya. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung. Nah, ini setelah 5 DC, kembali skip 2, di bagian SC diisi 1 DC.
Nah, kemudian skip 2, pas di lubang yang terakhir kita isi 3 DC. Satu, 2, 3, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kembali kita putar dan kita ulangi lagi motif bagian yang kedua tadi. Yang di sebelumnya masih sama ya, 2 DC di lubang pertama, skip 2, kemudian sejajarkan dengan DC yang bagian bawah, kita isi 1 DC, skip 2 ya, pas ini di bagian DC 1 DC, kemudian skip kembali 2, di puncak kipas kita isi kembali 5 DC. Skip 2, 1 DC. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita mengulang bagian yang kedua. Lanjutkan di puncak kipas kita isi 5 DC. Skip 2, kita isi 1 DC. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tetap mengulangi bagian motif baris kedua dan lanjutkan ini, kerjakan terus hingga mendapatkan total 6 baris. 6 baris motif ini ya. Nah, ini sudah selesai total 6 baris motif. Saya lihat ya, 1 2 3 4 5 6. Pas 6 baris motif. Dan untuk tinggi bagian motif ini sekitar 5,5 cm. Nah, sekarang kita akan mulai memberi penanda untuk bagian ketiak. Jadi dari sini kita hitung 6 puncak ya. Di sini pinggir ini 1 puncak, 2 3 4 5 6. Nah, di puncak yang ke-6 beri penanda. Jadi ini untuk ketiak ya, 1 2 3 4 5 6, puncak yang ke-6. Nah, ini ukurannya adalah sekitar 11 cm. Kemudian kita buat yang sama sebelah kiri, 1 2 3 4 5 6, puncak yang ke-6 beri penanda. Nih ya, 1 2 3 4 5 6. Dan untuk bagian tengah ini panjangnya kalau ditarik itu sekitar 25 cm. Nah, sekitar 25 cm ya. Nah, kita akan mulai merajut untuk bagian garis bahu. Saya ganti dulu penandanya ke penanda yang bisa dipenitikan supaya tidak mudah lepas untuk penanda bagian ketiaknya. Nah, seperti ini sudah selesai. Jadi bagian yang panjang ini bagian depan ya. Ini ketiaknya kiri dan kanan. Nah, di ujung sini saya putuskan dulu benangnya. Nah, buat dulu awalan. Saya akan mulai merajut untuk bagian lengan depan sini. Jadi dari penanda kita pergi ke puncak berikutnya. Penanda itu kan di puncak, kemudian ke puncak sebelahnya. Sisipkan benang.
Nah ini ya, ini puncak ketiak. Di sebelahnya kita sisipkan benang, langsung 2 rantai, 1 2, dan kita akan kembali ulang motif, tapi hanya sekitar 1 kipas yang full. Di tempat yang sama menyisipkan benang, isi 2 buah DC. Kemudian skip 2 DC sejajar dengan DC. Nah seperti ini. Skip lagi 2 di atas puncak kipas, isi 5 buah DC. Nah seperti ini. Kemudian skip 2, langsung DC dulu di bagian DC sejajar. Kemudian skip 2. Nah di puncak yang ini kita isi hanya 3 buah DC, 1 2 3, seperti ini ya. Jadi hanya sebaris ini, 2 rantai, putar. Kita ulangi kembali motifnya, 2 DC di tempat lubang pertama, skip 2 DC sejajar dengan DC. Skip 2 di puncak kipas, isi 5 DC. Nah seperti ini. Skip lagi 2 DC sejajar dengan DC. Kemudian ini skip 2, pas di terakhir isi 3 buah DC. Selesai baris kedua, 2 rantai. Nah seperti ini ya. Jadi kita buat bolak-balik motifnya. Dua DC, skip 2 DC, skip 2, maaf salah, skip 2 ya, DC, skip 2 di puncak kipas, 5 DC. Skip 2 sejajar dengan DC. Skip 2 terakhir, pas di atas bagian 2 rantai, isi 3 buah DC. Nah selesai baris ketiga, 2 rantai, putar, ulangi terus ya. Nah buat total 9 baris motifnya, termasuk dari bagian yang pertama. Nah ini sudah selesai 9 baris, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian ini untuk bagian bahu sebelah kanan, tingginya adalah 8,5 cm. Nah ini bagian depan ya, bagian bahu depan. Buat satu lagi untuk di bagian yang kiri. Ingat jaraknya di puncak yang kedua dari penanda, puncak yang pertama ya dari penanda. Nah ini dari penanda, sekarang di sini saya kerjakan agar motifnya pas ya. Jadi dari kiri ke kanan. Nah jadi dari penanda yang biru ini ke penanda yang biru itu satu bagian seperti ini. Nah ini untuk depan. Kemudian untuk bagian belakang dari penanda ketiak kita ke kanan di puncak berikutnya, ini
Nah, dari sini diberi penanda. Ini untuk bagian lengan bahu bagian belakang ya. Nah, geser. Nah, seperti ini. Ingat jaraknya sama ya, besar ukurannya. Kemudian di sebelah kiri untuk bagian belakang. Setelah puncak penanda ketiak, lewatkan satu puncak, di puncak berikutnya penanda. Nah, jadi kita rajut yang saya sudah beri penanda dua-dua ini, merajut untuk bagian lengannya. Nah, nanti posisinya dilipat seperti ini ya, yang bagian ketiak kita lipat. Nah, seperti ini. Jadi di penanda yang ini untuk bagian bahunya yang seperti ini kita kerjakan di sini. Kemudian ukurannya sama ya, 9 baris bagian belakang dan bagian belakang yang ini juga. Cara yang sama, tinggi yang sama, dan jumlah baris yang sama. Nah, seperti ini yang sudah selesai. Depan dan belakang tingginya sama ya. Sekarang kita tinggal akan melipat bagian ini untuk kita gabungkan bagian atas bahu. Ini bagian kiri dan kanan atas bahunya akan kita gabung. Menggabungkannya dengan cara merajut dari titik ini sampai ke bawah, ke atas, ke sini, dan terakhir di sini. Nanti kita bolak-balik 2 kali baru kita gabung. Nanti digabung dengan SC ya. Jadi kita rapikan dulu bagian ketiaknya dengan membuat SC berkeliling. Nah, buat awalan di sudut bagian lengan belakang, tepat di bagian atas 2 rantai, sisipkan benang 1 rantai. Nah, kita akan isi tiap-tiap bagian dengan 1 SC. Dimulai dari tempat kita menyisipkan benang 1 SC ya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, selanjutnya langsung ke bawah sini kita isi di bagian 2 DC nya itu kita isi 2 SC ya, agar seimbang. Bagian DC kita isi 2 SC. Lanjutkan ya, biarpun di sudut isi saja tetap 1 SC setiap lubangnya. Nah, seperti ini. Lanjutkan hingga ke bagian sudut ini. Penanda ketiaknya sudah bisa dilepaskan. Ingat bagian DC diisi 2 SC. Nah, ini sudah selesai ya, sampai ke dekat sudut sudah mau selesai 1 baris. Terakhir 1 rantai. Nah, langsung kita akan gabungkan. Teman-teman bisa membuatnya 2 baris ya, bolak-balik. Saya rasa saya cukup 1 baris saja. Cara menggabungkannya kita balik dari arah bagian dalam ya, agar lebih rapi. Jadi ini dari arah bagian dalam
kita gabungkan langsung. Setelah satu rantai, gabungkan dengan menggunakan tusuk SC. Jadi tinggal ikuti saja, lubang tusukannya itu harusnya pas 1 SC setiap lubang. Nah, terakhir satu rantai, putuskan benangnya. Nah, sekarang kita balik. Nah, kita balik ini. Nah, ini bagian luarnya terlihat rapi. Nah, seperti ini ya. Nah, bagian ketiaknya sudah jadi. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah kiri. Kalau teman-teman membuat satu baris ya, tadi merajutnya satu baris, berarti sebelah kirinya jangan dibedakan. Lalu sambung dengan cara yang sama untuk bagian yang kanan. Seperti ini hasilnya. Pelan-pelan saja. Nah, ini sudah selesai, sudah saya gabung. Sudah mulai kelihatan bentuk bagian atas bajunya. Nanti rapikan sisa benangnya ya. Nah, ini terlihat rapi. Selanjutnya kita akan mulai membuat garis untuk bagian bahu depan dan bahu belakang. Jadi kita akan rajut dimulai dari bagian belakang ya. Bagian belakang sudut ini terus naik ke atas ke bagian depan, memutar langsung ke depan dan kembali ke bagian belakang dan berakhir di sudut. Nah, sebelum mulai di bagian sudut bahu beri penanda semua. Bagian sudut pasnya ya, bagian kipas puncak. Setiap sudutnya kita beri penanda depan dan belakang. Ini. Oke, sebelahnya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan mulai rajut. Buat awalan rantai, sisipkan benangnya dari bagian sudut sekali yang bagian ini. Di bagian rantai awalan, bagian SC-nya, sisipkan benangnya di sini. Buat satu rantai. Nah, beri penanda dulu di bagian sudut yang atas ini, karena nanti di sini kita akan mengisinya dengan 2 SC agar dia berbelok dengan bagus ya. Bagian sebelahnya juga beri penanda di bagian sudutnya. Nah, kita mulai rajut, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Untuk bagian sisi DC diisi 2 buah SC. 1 SC dimulai dari tempat pertama kita menyisipkan benang.
Nah, sudah di dekat penanda pertama, bagian belakang ini isi dengan 2 SC agar dia berbelok dengan bagus ya. Kemudian lanjutkan 1 SC hingga ke penanda bagian bahu belakang dekat lengan untuk ketiak. Kita masih isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, 1 lubang sebelum penanda ya. Ini 1 lubang sebelum penanda kita biarkan, itu kita skip. Kita skip langsung ke bagian tempat yang kita beri penanda, kita isi dengan 5 buah DC. Jadi kita buat bentuk kipas di bagian sudut ini. 5 buah DC. 1 2 3 4 5. Kemudian skip 1, langsung 1 SC setiap lubang. Jadi seperti ini kita membuat sudut untuk bagian lengan belakang. Ini ya, kita tetap buat motifnya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke bagian bahu atas. Nah, seperti ini hasilnya, jadi belokannya bagus. Dan ini lakukan hal yang sama terus di setiap bagian penanda bagian bahu. Jadi di sini dan di penanda berikutnya juga sama kita buat ya hingga selesai. Nah, ini yang sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di bagian bahu depan sudah ada 5 DC di tiap sudut. Dan ini saya akan berada di penanda akhir di sudut belakang bahu. Jangan lupa di sini untuk belok agar terlihat bagus, kita isi 2 SC di bagian lubang yang di sudut. Oke, kemudian lanjutkan 2 SC untuk di bagian DC ya, hingga ke bagian akhir. Nah, sudah mau mendekati bagian akhir. 1 rantai nanti. Oke, putar. Kita kembali akan membuat barisan. Sebelumnya beri penanda dulu di bagian sudut kipas bagian bahu. Nah, di sini ya, di bagian bahu ini beri penanda sudut kipasnya. Sini 1 lagi. Juga termasuk untuk bagian depan dan bagian belakang yang di ujung. Saya contohkan untuk bagian pembuatan di penanda ini. Kita lanjutkan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, ini sudah mau mendekati bagian sudut bagian belakang. Kita cari bagian lubang yang berada paling di sudut. Nah, nanti di bagian sudut itu kita isi dengan 2 SC. Nah, 2 SC seperti ini, jadi dia belok dengan bagus ya. Kita lanjutkan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda bagian bahu belakang. Nah, 1 lubang sebelum penanda ini kita skip. Kita kembali buat
motif kipas di bagian penanda ya. Bagian sudut kipas bahu kita isi 5 DC. 1 2 3 4 5, kemudian skip 2. Di puncak kipas ini kita isi 1 SC. Nah seperti ini, kemudian kembali skip 2. Di bagian penanda kita kembali buat motif kipas, isi dengan 5 DC. 1 2 3 4 5. Nah kemudian ini cukup skip 1, isi 1 SC. Nah hasilnya seperti ini, jadi ada motif kipas tumpuknya ya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah hasilnya kelihatan seperti ini, sedikit merendah. Nah jadi ini lakukan hal yang sama untuk bagian sudut berikutnya ya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah ini beri penanda di sini, dan di sini kita buat motif kipasnya sama seperti bagian yang ini. Jadi jangan lupa ya, tapi kalau teman-teman kesulitan di skip saja, tinggal isi SC berkeliling juga tidak apa-apa. Nah yang ini juga ya sama. Nah ini sudah selesai, satu putaran lagi. Bagian depan terlihat seperti ini, jadi mulai kelihatan sedikit membelok ya. Ini bagian depannya. Nah untuk bagian belakangnya juga sudah selesai. Nah hasilnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman kesulitan, ini bisa di skip dengan mengisi tiap lubang dengan 1 SC ya. Ini aja hanya agar terlihat lebih cantik untuk di bagian bahunya. Nah selanjutnya kita akan kembali membuat satu baris lagi untuk membuat bagian tempat menyangkut kancing. Jadi saya hanya akan meletakkan satu kancing bagian sudut atas ya. Sini di salah satu sudut atas saya akan buat pengait untuk tempat kancingnya. Kalau teman-teman ingin membuat kancingnya ada 2 atau 3 di bagian bawah juga bisa, caranya tetap sama, tinggal dibuat pengaitnya dengan menggunakan rantai. Ini saya beri penanda, di sini saya akan letakkan pengaitnya ya. Jadi kita akan lanjutkan dengan merajut tiap lubang kita isi dengan 1 SC. Nah untuk bagian sudut nanti kita akan ada isi dengan 2 SC. Bagian sudut yang di tengah antara kipas ini kita isi increase SC ya. Di setiap bagian sudut tengah kipas ini lagi 1. Dan kemudian ini di penanda untuk belokan jangan lupa isi increase SC. Dan lakukan hal yang sama untuk bagian depan ya. Sudutnya kita buat increase SC juga. Nah di sini dan di sudut yang sebelah kanan. Jadi di sini nanti kita increase ya, di penanda sudut ini cukup isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, khusus di penanda kita increase. Dan bagian ini kita buat belokan juga increase SC. Nah ini saya akan buat pengait untuk kancingnya. Oke, akhir baris setelah satu rantai putar, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat penanda. Nah, sudah mendekati penanda sudut bagian belakang. Jadi di sini di sebelum penanda ya, kita buat 8 rantai untuk menyisipkan kancing ya. Kancing yang saya gunakan ini kancing biasa, plastik, ukuran kecil. Jadi untuk jumlah rantainya disesuaikan saja dengan ukuran kancingnya. Kalau teman-teman menggunakan kancing yang besar,
bisa lebih dari 8 rantai ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita skip tempat yang tadi kita beri penanda. Di lubang berikutnya baru 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, sebentar ini ya, sesuaikan dulu sudah pas atau belum. Nah, sudah cukup pas, jadi nanti kancingnya akan kita jahit di sisi sebelahnya, jadi bisa ditambah yang rantainya kalau menggunakan kancing yang berbeda ukuran. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke dekat penanda, dan jangan lupa di sudut kipas kita akan skip 1 lubang. Nah, ini sudah berada di sudut kipas ya, bagian bahu kita skip dulu 1 lubang. Di sini di bagian sudut kita skip. Nah, kita skip langsung SC ke lubang berikutnya. Skip SC di lubang berikutnya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke penanda. Penanda di antara 2 kipas ini. Nah, sampai di sini di penanda ini kita isi 2 SC atau increase SC. Nah, lanjutkan tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, di sudut kipas ini jangan lupa kita skip 1 lubang. Skip 1 lubang, cat langsung ke lubang berikutnya. Ini agar dia terlihat bagus ya. Seperti ini hasilnya, dan lakukan hal yang sama untuk bagian yang lain. Jangan lupa di sini skip, increase, skip. Nah, bagian depannya sama ya. SC dulu dari sini, lanjut di sini skip, kemudian di penanda increase, skip lagi, SC lanjut, skip, penanda increase dan skip, lanjut SC ke bagian belakang, di sini skip, lalu di penanda increase, di sini skip. Lanjutkan 1 SC dan di penanda yang ini increase SC langsung berakhir di ujung. Nah, ini sudah selesai 1 baris lagi, hasilnya seperti ini. Nah, untuk bagian belakang, nah sudah sama ya, ukurannya pas, bisa tertutup. Selanjutnya kita akan mulai mengerjakan untuk bagian bawah. Jadi bagian bawahnya ini harus kita buat lebih kuat karena nanti akan menjadi tempat untuk menjahit bagian dasar. Nah, ini langsung kita akan slip stitch di bagian seberang. Oke, langsung slip stitch kan di seberangnya. Di sini sudut ini kita akan tarik benang bagian yang sebelah kanan ke bagian sebelah kiri. Nah, seperti ini saya masukkan benangnya, sisipkan benangnya. Jadi ini slip stitch berseberang. Sudah selesai. Sekarang saya putar dulu. Oke, 1 rantai. Nah, seperti ini ya. Lanjut kita akan membuat SC berkeliling, memutar hingga kembali ke bagian yang kita slip stitch tadi. Isi bagian yang pertama slip stitch dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Lanjutkan memutar ya hingga berakhir di sudut.
Oke, lanjutkan terus, nanti berakhir di sini, dan di sini nanti slip stitch satu rantai, kemudian buat lagi SC berkeliling. Jadi buat sekitar 3 baris SC nya agar bagian jahitan kainnya nanti kuat. Nah, ini sudah selesai 3 baris SC berkeliling. Oke, ini sudah mau di akhir baris. Oke, slip stitch 2 kali ya, akhir baris slip stitch. Slip stitch 3 kali, ini slip stitch pertama, slip stitch lagi yang ketiga. Putuskan benangnya. Nah, sudah mulai kelihatan ya, lebih rapi. Nanti tinggal disembunyikan bagian jahitan benangnya. Nah, ini bagian ini usahakan jangan ada yang tertinggal agar tidak mengecil. Selanjutnya nanti kita tinggal jahit kancing. Nah, ini sudah selesai saya jahit kancingnya dan sisa benangnya sudah saya rapikan. Jadi seperti ini sudah mulai kelihatan cantik. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita mulai mengerjakan bagian bawah dengan dasar tambahan. Nah, ini dasar yang saya gunakan. Saya menggunakan dasar hijab karena motifnya cukup cantik dan bahannya halus untuk bayi ya, serta kelihatan mengkilap dan mewah. Nah, ini sudah saya gunting dan saya kelim bagian atasnya. Untuk ukurannya saya ambil seukuran jilbab, tingginya 30 cm yang saya gunting, kemudian panjangnya ini 110 sepanjang jilbabnya, dan saya lipat bagian atas, saya jahit. Boleh menggunakan jahit mesin atau jahit tangan. Nah, sekarang kita akan gabungkan ke bagian rajutan. Nah, cara menggabungkannya kita lipat pelan-pelan. Boleh juga kalau teman-teman ingin menjelujur dulu bahannya kemudian baru ditempelkan ke rajutan. Kalau saya lebih suka melipat seperti ini. Saya tahan dengan jarum bentul. Usahakan jarak lipatannya sama agar terlihat rapi ya. Jadi jangan ada yang jaraknya dekat atau jaraknya terlalu jauh. Nah, buat teman-teman yang ingin mengerjakannya jahit tangan, tidak usah khawatir. Saya juga mengerjakan bagian ini dengan jahit tangan. Oke, lanjutkan melipat bagian kainnya hingga selesai satu putaran. Kalau merasa terlalu panjang bisa dipotong ya. Nah, ini sudah selesai. Saya tahan dulu dengan jarum bentul, belum saya jahit. Selanjutnya nanti tinggal dijahit ya untuk bagian depannya. Nah, untuk menjahitnya bisa menggunakan jahitan mesin, tapi hati-hati jangan sampai ditarik bagian rajutannya agar gaunnya tidak menjadi mengecil di bagian depan. Nah, ini cara menjahitnya dengan jahit tangan. Saya gunakan jarum jahit biasa. Jahit di bagian baris kedua dari awal ya, baris kedua, tembuskan langsung ke bagian kain. Usahakan jahitannya rapat agar lebih kuat menempel di bagian rajutan. Nah, ini sudah selesai tutu dressnya, sudah kelihatan cantik. Nah, ini jahitannya ya, saya jahit tangan rapat-rapat. Nah, untuk bagian dalam seperti ini penampakannya. Oke, nah ini bagian belakangnya. Terlihat bagus kan? Nah, untuk ukuran tutu dress ini, nah sekarang bagian ukuran lingkar bagian dada. Lingkar bagian dadanya untuk bagian depan itu 24 cm, berarti 48 ya, 48 lingkar dada. Kemudian untuk tingginya dari bahu hingga ke bagian
dada depan itu 15 cm, dan dari bagian dada hingga ke bagian bawah gaun itu sekitar 28 cm. Nah, jadi bisa disesuaikan kalau ingin membuat gaunnya lebih panjang ya. Untuk sisa benang katun balinya 1 gulung, ini sisanya masih banyak. Nah, dress ini bisa mulai digunakan untuk usia sekitar 3 hingga 5 bulan ya. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.